Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih sekali, saya bersyukur kalau pagi hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Saya sangat bersyukur kalau pagi hari ini saya bisa ada kembali di Semarang, di gereja ini, gereja yang saya kasih, gereja yang saya cintai. Saya berdoa sungguh hari-hari ini Bapak Ibu semua sekalian dalam kondisi yang baik, amin. Siapa yang hari-hari ini sedang mengalami kondisi yang sehat? Siapa yang sehat hari ini datang ke gereja dengan kondisi sehat? Puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau mungkin hari ini ada yang mungkin baru nggak enak badan, baru lemah ini dan itu, saya berdoa pagi hari ini semua kita disegarkan ketika kita berjumpa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali dan saya mengingatkan Bapak Ibu, hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember itu identik dengan Natal, betul ya Bapak Ibu ya. Semua kita tentu merindukan, kita semua tentu ini ya, kalau sudah Natal gitu rasanya kayak senang gitu rasanya ya. Aduh, bulan yang ditunggu-tunggu datang akhirnya. Hari ini kita mulai bulan Desember dan sebulan ini kita akan punya sebuah tema yang menurut saya tema yang menarik, yang luar biasa yang diberikan oleh Pastor Iman. Tema bulan ini adalah God's Love Heals. Yaitu kasih Tuhan menyembuhkan, kasih Tuhan itu memulihkan. Nah, Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia melalui kelahirannya, itu bukan hanya sebuah cerita, sebuah kisah, sebuah dongeng yang kita dengar setiap bulan Desember Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia, itu bukan hanya sebuah cerita yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi sampai generasi kita hari ini. Ini bukan sekedar dongeng, sekedar cerita yang sudah lumrahnya diceritakan di bulan Desember. Tetapi ini adalah sebuah bukti, sebuah bukti yang nyata di mana Tuhan itu benar-benar serius. Kalau Tuhan benar-benar rindu untuk membawa kita kembali kepadanya. Saya akan memulai dengan sebuah quote, sebuah statement dari seorang penginjil bernama C.B. Samuel. Saya akan terjemahkan dengan terjemahan bebas ya. C.B. Samuel ini adalah seorang teolog, seorang pengajar dari India dan dia melayani di berbagai belahan dunia, tetapi dia secara umumnya dia berasal dari India. C.B. Samuel ini berkata demikian, jika Anda memberitakan Yesus yang tidak hidup dan melayani di tengah-tengah orang miskin dan tersingkir, saya heran apakah itu Yesus yang berbeda dari yang ada di Alkitab. Karena Yesus yang saya kenal justru selalu dekat dengan mereka. Yesus itu dikenal selama 3,5 tahun pelayanannya di atas muka bumi. Yesus itu selalu dikenal ketika dia bersentuhan, berdampingan, melayani bersama dengan orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang miskin. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada banyak sekali cerita di Alkitab, ada banyak sekali kisah di Alkitab, banyak sekali bagian di Perjanjian Baru ketika Yesus melayani. Itu kita melihat kalau Yesus itu suka sekali. Yesus itu dengan berbesar hati, dengan penuh kasih, dengan penuh kesadaran. Dia bersentuhan dengan orang-orang yang tanda petik terpinggirkan. Orang-orang yang tanda petik tidak terlalu banyak diminati oleh orang. Tetapi Yesus itu adalah pribadi yang sangat suka berdampingan dengan mereka. Yesus sangat suka berhadapan dengan mereka. Ada sebuah ayat firman Tuhan di Matius 8 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan setan dan ia mengusir roh-roh itu dengan sepatah kata dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sepanjang bulan ini kita akan banyak sekali melihat tentang bagaimana Yesus itu memulihkan hidup banyak orang. Yesus memulihkan banyak sekali kehidupan yang bersentuhan dengan dia. Hari ini Bapak Ibu, pesan saya mungkin sederhana. Message saya hari ini, perenungan saya hari ini pagi ini mungkin sederhana. Tetapi saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita buka hati kita. Sesuatu yang sederhana, kalau kita terima dengan hati yang terbuka, saya berdoa. Biar itu bukan jadi sekedar sesuatu yang biasa-biasa. Tapi saya berdoa, itu benar-benar bisa mengubahkan dan memulihkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Coba tengok ke kiri kanan Bapak Ibu. Dicolek kiri kanannya, katakan, aku mau dipulihkan sama Tuhan. Katakan, aku mau dipulihkan sama Tuhan.
Aku mau diberkati sama Tuhan. Aku mau disembuhkan sama Tuhan. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Tuhan Yesus selama melakukan pelayanannya di muka bumi sekitar 3,5 tahun, itu punya sebuah karakteristik yang terlihat aneh bagi banyak orang di sekitarnya. Yaitu Yesus yang katanya dia seorang Mesias. Dia adalah Mesias, juru selamat dunia. Dia memberitakan kerajaan surga. Tetapi Yesus yang seharusnya sebegitu tinggi, dia terbiasa untuk dia berhadapan, bersentuhan, dia duduk bersama dengan orang-orang yang terpinggirkan. Ini sebuah karakteristik yang tidak normal Bapak Ibu. Bayangkan saja, saya membayangkan seorang yang punya jabatan yang sangat tinggi, jabatan yang sangat luar biasa, orang yang sangat diakui masyarakat, dia orang yang hebat sekali. Tetapi dia terbiasa untuk nongkrong di pinggir jalan, ketemu dengan orang-orang yang terpinggirkan. Mungkin itu terlihat aneh bagi banyak orang. Sama dengan Yesus Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus melayani selama kurang lebih 3,5 tahun di atas muka bumi, dia terbiasa untuk dia melakukan hal ini. Dia terbiasa untuk dia duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Dia terbiasa ketemu dengan orang kusta, disembuhkan. Ketemu dengan orang buta. Dia pernah ketemu dengan seorang pengemis buta, betul? Bartimeus. Dia ketemu dengan orang kusta yang atap rumahnya seseorang itu dibongkar supaya orang kusta itu bisa disembuhkan. Dia terbiasa dengan hal itu, Bapak Ibu. Dan ini sebuah karakteristik, sebuah kita melihat sebuah pelayanan yang tidak lumrah pada zaman itu, Bapak Ibu. Saya coba melihat beberapa contohnya. Yesus itu suka bersentuhan, suka kontak, suka ngobrol bersama dengan satu pemungut cukai. Ada beberapa pemungut cukai yang ditulis di Alkitab, namanya Zakeus, namanya Lewi. Yesus terbiasa untuk ngobrol, makan semeja dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu seperti orang yang tidak disayangi sama orang banyak ya, dibenci sama banyak orang, karena pemungut cukai ini kalau zaman itu, ini orang yang sangat menyusahkan sekali. Pemungut cukai ini orang yang sukanya nariin duit, ngambilin uang, tanda petik mereka kayak merampok orang lain gitu ya. Pemungut cukai. Kemudian Yesus suka bersentuhan dengan orang-orang yang sakit kusta. Ada beberapa kali ditulis di Alkitab, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Betul ya? Kemudian ada Yesus ini kadang-kadang ketemu secara enggak sengaja dia bersentuhan, berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan. Pernah satu kali dia tiba di sebuah tepi danau. Kemudian ada orang dari Gerasa, lari itu kerasukan setan, dia seperti orang gila ya. Seperti orang gila, dia tidak bisa dikendalikan, dia tidak bisa dipegangi karena dia kerasukan setan. Wah, semua orang takut sama dia, tetapi orang ini lari mendekati Yesus, dia tersungkur. Anak Allah, kenapa? Bla 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 bla. Yesus terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan. Yesus juga pernah satu kali bersentuhan, berhadapan, dan terpaksa harus melayani seorang wanita yang ketahuan berzina. Ini sesuatu yang luar biasa, bahkan di akhir hidupnya ketika Yesus di atas kayu salib, perhatikan Bapak Ibu. Yesus berdialog, Yesus ngobrol dengan seseorang yang orang sebut sebagai kriminal, penjahat. Betul ya? Ketika Yesus di atas kayu salib, orang di sebelah kanannya berkata, Yesus, nanti kalau kamu udah di Firdaus ingat aku ya. Yesus berkata apa? Hari ini loh kamu ketemu sama aku di Firdaus. Yesus terbiasa untuk bersentuhan. Yesus tidak merasa jijik, tidak merasa siapa lu. Tapi Yesus terbiasa untuk bersentuhan dengan orang-orang yang hatinya luka. Terbiasa dengan orang-orang yang hidupnya tanda petik terpinggirkan. Yesus terbiasa dengan orang-orang yang hatinya itu mungkin disakiti orang banyak. Dan hari ini kita akan melihat beberapa contohnya ya Bapak Ibu ya. Bahkan di Markus 2 ayat 17 berkata demikian. Karena Yesus saking terbukanya dengan orang-orang yang rusak, yang terpinggirkan tadi. Markus 2 ayat 17 mencatat demikian. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Yesus mendengar pertanyaan mereka itu lalu menjawab, orang yang sehat tidak membutuhkan dokter, hanya orang yang sakit saja. Aku datang bukannya untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik,
melainkan orang yang dianggap hina. Yesus tidak datang bagi orang yang tanda petik sudah merasa dirinya baik-baik saja. Tetapi Yesus datang untuk orang-orang yang mungkin oleh masyarakat dianggap hina. Dan hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mari kita berdoa, mari kita sama-sama kita buka hati kita. Tuhan Yesus, kalau misalnya hari ini kita mendapati hati kita, aku ini kayak orang-orang terpinggirkan ini ya, rasanya mungkin ada sakit hati, mungkin ada sebuah kekecewaan, ada sebuah kondisi di mana aku ngalami hal yang tidak enak nih hidupku sebenarnya. Kondisiku tidak seperti yang baik-baik aja. Hari ini Yesus tidak pernah tertutup dengan hidup kita. Dia selalu terbuka dengan hidup kita dan dia selalu rindu untuk menjamah, memulihkan kita. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk sedikit lebih jauh lagi. Ketika saya menyiapkan hari ini Bapak Ibu, saya teringat dengan beberapa orang tokoh. Saya akan kasih beberapa contoh ya Bapak Ibu. Yang pertama namanya Zakeus. Kita semua tahu Zakeus Bapak Ibu. Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Satu, itu sebabnya karena dia pemungut cukai, tentu Zakeus ini tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Pemungut cukai pada zaman itu dianggap adalah orang-orang yang menyusahkan masyarakat. Zakeus itu kalau datang mungkin ya, bayangan saya mungkin. Ketika dia datang, orang-orang kan berpikir, Zakeus. Mereka akan berdesas-desus. Orang ini akan diomongkan di belakangnya. Gara-gara dia. Zakeus akan dibenci oleh banyak orang. Satu, dia pemungut cukai. Yang kedua, Zakeus punya keterbatasan fisik. Yaitu dia seorang yang pendek. Dia seorang yang pendek. Karena dia terbatas fisiknya, dia pemungut cukai, maka Zakeus ini sudah pasti di hadapan masyarakat dia bukan tipe orang yang dihormati, dikasihi, disayangi. Dia orang yang disingkirkan Zakeus ini. Tetapi kalau Bapak Ibu coba perhatikan kisahnya Zakeus, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Zakeus ini adalah contoh orang yang disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan dari Tuhan. Nah, dipulihkan oleh Tuhan dari kecintaannya terhadap uang. Zakeus ini sangat mencintai uang. Terbukti apa? Karena dia jadi seorang pemungut cukai. Pemungut cukai zaman itu duitnya banyak Bapak Ibu. Karena dia digaji oleh pemerintah Romawi waktu itu untuk dia memeras rakyat sekitarnya. Dia memeras terus dia dapat uang dari pemerintah Romawi dan dia memeras. Kalau misalnya pajaknya harusnya 10.000, sama Zakeus akan ditarik bayar 20.000. 10.000-nya buat dia sendiri. Bayangkan itu setiap hari terjadi Bapak Ibu. Maka Zakeus ini kita bisa simpulkan, dia adalah seseorang yang sangat mencintai uang. Dia sangat terikat sekali dengan yang namanya uang. Tetapi menariknya Bapak Ibu, ketika Yesus tadi yang kita tahu, Yesus yang terbiasa untuk duduk bersama dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan, tersingkirkan. Satu kali Yesus lewat di kota Yeriko, dan kemudian Yesus ketika dia lewat, Zakeus mendengar ada Yesus datang. Kemudian dia tiba-tiba berlari, dia naik sebuah pohon Bapak Ibu. Zakeus naik sebuah pohon ara, betul ya? Naik pohon ara dan dia mau ngelihat Yesus tuh kayak apa toh. Ketika Yesus tahu ada orang yang naik di pohon ara, karena Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah pencipta alam semesta, dia tahu siapa itu Zakeus. Betul Bapak Ibu? Dia bilang sama Zakeus, Zakeus turun. Hari ini aku mau numpang ke rumahmu. Aku mau makan di tempatmu. Boleh enggak Zakeus? Zakeus turun, dia siapkan rumahnya. Yesus tidak bilang, hai kamu pemungut cukai, orang yang tidak dikasih, dasar kamu. Kamu musuh masyarakat, kamu berdosa. Yesus tidak berkata itu. Yang Yesus katakan adalah, Zakeus turun. Hari ini aku mau numpang di rumahmu. Zakeus buru-buru turun, dia siapkan rumahnya segala macam. Singkat cerita adalah Yesus masuk ke rumahnya Zakeus. Singkat cerita Yesus masuk ke sana, Yesus duduk dan makan bersama Zakeus. Bahkan tidak ditulis di situ kalau Yesus berkhotbah. Yesus tidak berkhotbah di rumahnya Zakeus. Yesus hanya duduk dan makan. Semeja dengan Zakeus dan teman-temannya tentu ya. Ketika Yesus duduk makan, ngelihat Zakeus teman-temannya, Yesus duduk makan, dia hadir bagi mereka.
Ini yang terjadi Bapak Ibu. Tiba-tiba kita tahu ceritanya. Zakheus yang sangat suka sama uang. Dia sangat apa ya bahasanya? Dia sangat mencintai uang. Dia orang yang mengorbankan segala sesuatu demi aku dapat apa yang aku mau. Kali itu Zakheus tiba-tiba dia berdiri ketika di meja makan itu, dia berdiri dan dia berkata, Tuhan Yesus, setengah dari hartaku akan tak kasih ke orang miskin. Setengah dari hartanya, berarti dari 100% kan? Dipotong setengah. Setengah akan tak kasih ke orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah aku peras, pernah aku tarik duitnya, pernah aku palakin nih, yang pernah tak peras uangnya, tak kembaliin 4 kali lipat. Zakheus berkata demikian. Saya membayangkan Bapak Ibu, ketika setengah dari hartanya Zakheus diberikan kepada orang miskin, berarti hartanya tinggal berapa? Setengah, betul? Dan kemudian dia berkata kalau ada orang yang pernah aku peras, tak kembalikan 4 kali lipat. Kira-kira ada berapa banyak orang yang pernah dia peras di kota itu? Saya yakin semua orang pernah diperas sama Zakheus. Betul Bapak Ibu? Dan kalau semua orang pernah diperas sama Zakheus, artinya semua orang yang duitnya pernah dipalakin sama Zakheus tadi, dikembalikan 4 kali lipat. Itu artinya momen Zakheus menyelesaikan kalimatnya, hari itu dia kemudian jatuh miskin. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Setengah dikasih orang miskin, setengah lagi untuk balikin 4 kali lipat orang yang pernah dia peras. Hari itu, Zakheus kehilangan semua hartanya. Hari itu Zakheus kehilangan semua yang memikat hatinya. Uang. Uang itu bukan cuma bicara soal materi, tetapi bagi Zakheus, uang ini bicara soal kuasa. Aku punya kuasa. Dia lepaskan semuanya. Hari itu Zakheus jatuh miskin. Tetapi apakah kemudian hidupnya Zakheus merana? Apakah kemudian hidupnya Zakheus kemudian jadi menderita? Saya kira enggak Bapak Ibu. Saya yakin ketika dia omongkan itu sama Tuhan Yesus, semua tak balikin duitnya, tak kasih ke orang miskin. Ketika dia jatuh miskin hari itu, Zakheus menemukan sesuatu dalam hatinya. Menemukan sukacita, menemukan tujuan hidupnya. Apa yang mengikatnya selama ini? Uang, kuasa, ketenaran, kepemilikan. Dia lepaskan untuk dia bisa ikut Yesus. Tidak ada keterangan setelah itu tentang hidupnya Zakheus di Alkitab yang kita baca Bapak Ibu. Tetapi ada banyak sekali dokumen, banyak sekali catatan-catatan dari gereja-gereja awal dulu, early church ya, gereja-gereja mula-mula dulu, ada banyak keterangan-keterangan yang memang tidak dimasukkan ke Alkitab, tetapi ada dokumen-dokumennya, ada seperti gulungan-gulungan kitabnya, seperti artikel-artikel, seperti keterangan-keterangan gitu Pak. Ada banyak keterangan yang tidak tertulis di Alkitab tentang Zakheus setelah kejadian itu Bapak Ibu. Tetapi dokumen-dokumen ini menyebutkan kalau Zakheus itu kemudian setelah dia jatuh miskin, kemudian dia memberikan seluruh hartanya dia buat orang lain, setelah dia tidak punya apa-apa, Zakheus disebutkan kalau di awal-awal gereja, pembangunan gereja awal-awal itu, Zakheus kemudian melayani bersama Rasul Petrus. Dia ikut kemana Petrus pergi. Tahu Petrus ya Bapak Ibu ya? Muridnya Tuhan Yesus yang ketika disuruh turun dari kapal, dia jalan di atas air, itu Petrus Bapak Ibu. Dia melayani bersama Petrus. Dan kemudian Zakheus ini ditulis di dokumen-dokumen tadi, kalau dia tinggal di Yeriko, di sekitar tempat tinggalnya di Yeriko, dan dia membantu banyak sekali komunitas orang percaya di sana. Bahkan tertulis di sini, Zakheus kemudian di aliran Ortodoks Timur menuliskan bahwa kemudian Zakheus itu menyebarkan Injil, dia menjadi seorang penginjil, seorang penginjil kali ya, zaman itu belum ada pendeta. Jadi Zakheus dia menyebarkan Injil di sekitar daerah Yudea dan Kaisarea. Zakheus yang tadinya hanya peduli sama dirinya sendiri, dia yang tadinya hanya peduli sama apa yang dia mau saja. Yang penting aku. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia bersentuhan dengan Yesus, ketika Yesus datang dan makan bersama dia, Zakheus kemudian berubah tujuan hidupnya.
dia berikan hartanya, dia berikan semua yang mengikat hatinya, dia lepaskan. Dan hari itu, dokumen-dokumen gereja mula-mula berkata, Zakheus kemudian ikut Rasul Petrus. Kemana Petrus pergi, Zakheus ikut. Seperti apa ya, mungkin seperti tim pelayanannya gitu kali ya. Tim pelayanan, dia menginjil bersama Petrus. Dan bahkan ditulis Zakheus juga dia pergi pelayanan menginjil ke daerah Kaisarea, ke daerah Yudea. Yudea itu bagian luar dari Bethlehem, Nazaret. Zakheus yang tadi harusnya kita tahu, paling orang ini ntar nganu deh, paling juga jadi orang yang dibenci masyarakat terus. Enggak Bapak Ibu, tujuan hidupnya berubah. Itu Zakheus. Kemudian ada satu tokoh lagi yang terkenal namanya Maria Magdalena. Tahu Bapak Ibu ya, pernah dengar kata Maria Magdalena ya? Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang pernah diikat oleh roh jahat. Hidupnya diikat oleh roh jahat, tapi kemudian ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus mengusir roh jahat itu. Setelah Yesus membebaskannya dari ikatan roh-roh jahat itu, hidupnya berubah. Ada tujuan baru dalam kehidupannya. Dulu dia terikat dengan roh-roh jahat. Tetapi setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Ketika Yesus disalib, mati, dikubur, ditaruh di kuburan ya. Kemudian hari ketiga, Yesus berkata, aku bangkit, betul? Hari ketiga, ketika orang-orang datang dan ngelihat kuburnya Yesus sudah terguling pintunya, sudah nggak ada mayatnya Yesus di dalam. Itu orang pertama yang menyaksikan adalah Maria Magdalena. Dia jadi seseorang yang kemudian bisa berjumpa dengan kebangkitan Yesus itu pertama kalinya. Maria Magdalena diubahkan hidupnya. Ketika Tuhan Yesus bersentuhan dengan orang-orang yang terpinggirkan itu, selalu ada hidup yang diubahkan. Selalu ada hidup yang kemudian dipulihkan. Selalu ada hidup yang kemudian menemukan tujuannya dalam kasih-Nya. Ketika Yesus menjumpai seseorang, ketika Yesus masuk dalam hidup seseorang, selalu ada yang buruk jadi baik, yang rusak jadi pulih. Amin Bapak Ibu. Ada banyak sekali tokoh yang kalau kita mau baca, kita mau coba kita gali, ada banyak sekali tokoh yang kita tahu hidupnya diubahkan. Contoh itu tadi saya sebutkan Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Dia di pinggiran kota Yeriko. Ketika dia buta, dia mengemis. Yesus bertanya sama Bartimeus, apa yang kamu mau? Tuhan, supaya aku bisa ngelihat. Ketika Yesus jamah penglihatannya, dia bisa lihat. Yang dia lakukan adalah dia memuji-muji Tuhan. Ada lagi orang lumpuh yang disembuhkan, banyak sekali. Saulus Bapak Ibu, Saulus meskipun hidup setelah zamannya Yesus, tapi Saulus berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa jalan ke Damsyik itu ya. Dia baru berjalan menuju ke Damsyik, naik kuda, tiba-tiba ada cahaya terang kena dia buta selama 3 hari dan dia berubah hidupnya. Dari Saulus berubah menjadi Paulus. Kemudian ada satu murid Tuhan Yesus yang cukup ikonik, cukup kita semua pernah dengar namanya Thomas. Thomas adalah murid yang tidak percaya, betul? Ketika Yesus datang dan ini aku, kalau aku tidak mencucukkan tanganku loh, jariku masuk ke lubang pakunya loh, aku tidak percaya. Itu yang Thomas katakan. Tetapi kali kedua Yesus datang menjumpai Thomas. Thomas, nih tanganku nih, bolong nih loh. Masuk no tanganmu nih, jarimu masuk ke sini. Ketika Thomas memasukkan jarinya ke lubang Yesus, baru dia masuk tangannya, baru Thomas percaya. Dan kita tahu hidupnya Thomas setelah itu sampai kematiannya, dia mati sebagai seorang martir. Ketika itu Thomas pegang imannya, dia tidak pernah lepaskan lagi imannya. Dia mati sebagai seorang martir mengabarkan Injil, dia tidak takut sama siapapun. Karena dia percaya, karena perjumpaannya dengan Yesus. Orang-orang ketika berjumpa dengan Yesus, tentu hidupnya berubah. Dan hari ini Bapak Ibu, saya berdoa di momen Natal ini, di bulan Desember ini, saya berdoa,
Mari setiap kita nggak cuma sekedar datang ke gereja karena ya setiap hari Minggu datang. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Mau nggak kita buka hati kita? Mau nggak kita mengizinkan Dia? Nggak cuma sekedar kita peringati, nggak cuma sekedar kita rayakan aja, tapi mau nggak kita izinkan Dia untuk lahir di hati kita, untuk masuk di hati kita, untuk menjamah kehidupan kita. Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, aku ini orang yang mungkin tidak layak dikasihi. Aku ini orang yang mungkin rasanya, perbuatanku ini kok menyusahkan banyak orang. Tetapi hari ini, ketika kita datang sama Tuhan, maukah kita bawa hati kita, kehidupan kita yang lama, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kasih-Mu bisa pulihkan hidupmu, bisa pulihkan hidupku. Kasih-Mu bisa menyembuhkan rasa sakitku. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan sebuah ayat. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, hanya besar, Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri, iblis, datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang, Yesus lahir, supaya kita mempunyai hidup, supaya kita tidak mati lagi. Dan gak cuma sekedar mempunyai hidup, tetapi mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kasih, kelimpahan sukacita, kelimpahan pengampunan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan berkat, kelimpahan apapun yang saudara bisa bayangkan, yang Bapak bisa bayangkan. Punyailah semua itu di dalam Yesus. Natal adalah bukti paling nyata yang kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi manusia. Setuju dengan saya? Kelahirannya adalah bukti paling nyata. Kalau Dia rindu, kita ini bisa dipulihkan hidupnya. Kita ini bisa disembuhkan hidupnya. Natal adalah bukti yang paling kita bisa lihat. Kalau Yesus rindu, semua kita kembali kepadanya. Kita punya jalan kembali kepadanya. Dosa kita ditebus, dosa kita dihapuskan, kita kembali kepadanya. Adam dulu gagal Bapak Ibu di Kejadian pasal sekian ya. Adam gagal dan jatuh ke dalam dosa. Kegagalannya Adam itu membawa kita kepada kutuk. Tetapi kelahiran Yesus adalah sebuah bukti, sebuah rangkaian yang bertujuan untuk memulihkan posisi kita sebagai manusia untuk kita kembali kepadanya. Amin Bapak Ibu. 11 bulan kita sudah menjalani 2025 ini. Dan saya yakin ada banyak hal yang kita alami dan kita lewati. Kalau Bapak Ibu mengalami berkat, mendapatkan berkat yang silahkan dipikirkan. Mungkin dapat pekerjaan yang baik, Anda dapat berkat ini dan itu, mengalami keluarga yang bahagia. Bagus, puji Tuhan. Kita patut bersyukur untuk itu Bapak Ibu. Tetapi kalau mungkin selama 11 bulan ini kita melewati ada yang namanya rasa sakit, kita melewati pergumulan, kita melewati sesuatu yang rasanya nggak enak. Maka hari ini, pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita datang padanya di momen Natal ini. Dia datang mendekat kepada kita melalui peristiwa Natal. Dia yang harusnya ada di surga, dia turun sebagai manusia supaya dia bisa mendekat kepada kita. Dan percayalah, Yesus datang mendekat sama kita itu bukan untuk menghakimi, untuk menghukum kita. Tapi Dia datang supaya kita bisa mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Satu ayat lagi yang paling terakhir. Matius 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, Kanya besar Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat Bapak Ibu, Dia lahir supaya kita dipulihkan. Dia lahir untuk memberikan tujuan hidup yang baru bagi kita. Dia lahir supaya kita yang sakit disembuhkan. Dia lahir supaya keluarga kita hidup di dalam segala hal yang baik. Amin Bapak Ibu, mari sama-sama kita angkat hati kita, sama-sama kita tundukkan kepala.
Mari kita persiapkan hati kita untuk pagi hari ini kita terima perjamuan kudus. Saya rindu perjamuan kudus ini bukan jadi sekedar momen di mana ya setiap awal bulan kita perjamuan dan kita lakukan ini. Tapi hari ini mari kita bawa hati kita nggak cuma sekedar melihat ini sebagai sekedar roti dan anggur biasa. Tapi hari ini mari kita buka hati kita. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Tubuhnya menyatu dengan tubuh kita yang fana. Darahnya menyatu dengan darah kita yang penuh dosa. Dan hari ini, apapun yang kita pergumulkan, apapun yang hari-hari ini kita sedang alami, enak gak enak, menyenangkan atau gak menyenangkan, percayalah jawabannya hanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau orang-orang di kisah di Alkitab mereka dipulihkan hidupnya, begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus juga sanggup memulihkan kita kok. Dia mau memulihkan kita. Dia mau mengasihi kita. Amin Bapak Ibu.